Ini fakta yang pahit. Saat dunia saat ini sibuk membuat kecerdasan buatan, roket, dan chip nano, banyak negara muslim justru masih berdebat soal hal-hal yang mendasar. Bahkan perang antar saudara. And their propaganda basically begins with the following message: the world is at war with Islam. Padahal 1000 tahun yang lalu, kitalah kaum muslimin yang mengajarkan pada dunia bagaimana cara untuk berpikir. Pertanyaannya bukan apakah Islam menghambat kemajuan, tapi kenapa Islam berhenti untuk maju. Dan ini bukan teori konspirasi, ini adalah kesalahan yang bisa kita bahas satu persatu. Selamat datang di channel ini, channel dimana yang bakal membahas hal-hal yang sering dianggap sensitif, tapi justru ini penting untuk kita bahas kalau kita mau sadar dengan realitas saat ini. Simak video sampai tuntas, yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas kenapa umat Islam saat ini tertinggal, kita harus tahu dulu satu hal. Kita bukan saja pernah hebat, tapi kita, umat muslim, pernah memimpin dunia. Abad ke-8 sampai abad ke-13, saat Eropa masih berkutat dengan dogma dan perang internal, dunia Islam jadi pusat ilmu pengetahuan global. Kalian harus ingat dengan nama-nama ini. Al-Khawarizmi, tanpa dia nggak ada algoritma, nggak ada komputer, nggak ada smartphone. Yang kedua, Ibnu Sina. Buku kedokterannya dipakai ratusan tahun di universitas Eropa. Yang ketiga, Al-Zahrawi. Prinsip bedah modern hari ini berakar dari riset yang dia lakukan. Waktu itu Islam gak takut sama ilmu. Akal dan wahyu jalan beriringan. Baghdad itu menjadi titik sentral dunia. Itu bukan metafora, tapi itu fakta sejarah. Jadi kemunduran ini tidak terjadi dalam satu malam, guys. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Invasi Mongol pada tahun 1258, Baghdad dihancurkan. Mongols attacked the southeast Ajami Tower. Perpustakaan dibakar, ilmu pengetahuan lenyap secara fisik. Tapi ini bagian yang jarang dibahas. Kerusakan terbesar bukan cuma bangunan, tapi juga mentalitas. Perlahan terjadi stagnasi intelektual, pintu jihad dianggap tertutup. Fokus pendidikan menyempit, dari eksplorasi alam semesta menjadi sekedar perdebatan halal dan haram yang gak ada ujungnya sampai saat ini. Sementara dunia lain bertanya, bagaimana alam bekerja? Tapi kita malah sibuk bertanya, ini boleh atau enggak? Bertanya itu penting. Tapi kalau berhenti bertanya, artinya kita memang tidak mau untuk berkembang. Sekarang kita lompat ke hari ini. Coba kalian lihat daftar universitas terbaik di dunia. Dan kalian coba lihat berapa yang datang dari negara muslim. Lihat paten global, siapa produsen teknologi dan siapa yang cuman beli. Masalahnya bukan di sumber daya. Banyak negara muslim yang kaya dengan minyaknya, seperti di negara bagian timur tengah yang sangat kaya dengan minyak. Jadi masalahnya ada di literasi yang rendah, riset yang minim, kebebasan berpikir yang sering dicurigai. Kita bangga dengan Al-Khawarizmi, tapi anak mudanya hari ini tertinggal dalam matematika dan sains. Kita saat ini harus sadar, kita terlalu bangga dengan sejarah masa lalu, tapi saat ini kita alergi terhadap kritik.
Itu kan. Jadi dua hal itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya untuk saat. Perlu kalian ketahui bahwa Islam itu tidak anti dengan kemajuan. Justru ayat Al-Quran yang turun pertama kali itu bukan soal ibadah atau soal ritual, bukan. Tapi Iqra, yang artinya bacalah. Jadi keterbelakangan hari ini bukan kutukan dan juga bukan konspirasi global. Ini adalah sebuah konsekuensi dari ditinggalnya ilmu pengetahuan. Kalau kita dulu bisa memimpin dunia dengan ilmu, dan saat ini kenapa kita tidak bangkit dengan cara yang sama, yaitu dengan ilmu pengetahuan? Kita bisa saja melakukan semua itu, tapi ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, kita harus berani jujur dengan diri sendiri. Jadi ini bukan soal menyalahkan agama, tapi ini adalah bagaimana cara kita untuk memperlakukan ilmu dan cara kita bekerja, serta cara kita untuk bertanggung jawab. Jadi menurut lo, apa masalah terbesar umat Islam saat ini? Apakah pendidikan? Apakah politik? Apakah cara kita sendiri yang salah dalam memahami agama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi, bukan berdebat. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Jika kalian suka atau menganggap video ini bermanfaat, di like dan juga di share. Gue Dang Vale, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.